Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga desa Tanggan di Sragen mengalami krisis air bersih lantaran air sumur mengandung kapur. Promosikan judi online dengan keuntungan ratusan ribu rupiah. 2 selebgram ditangkap polisi di Solo. Bangun kecintaan anak-anak pada lingkungan sejak dini, para pegiat lingkungan di Cilacap mengajak anak sekolah dasar membersihkan sampah di jalan dan kawasan pantai. Edukasi bersih lingkungan dari sampah penting diterapkan sejak dini, terutama bagi anak-anak. Di Kabupaten Cilacap, relawan pegiat lingkungan mengajak anak-anak sekolah dasar untuk membersihkan lingkungan pantai dan jalan dari tumpukan sampah. Pantai Kemiren dan Tegal Kamulian di Kabupaten Cilacap dikunjungi ratusan siswa sekolah dasar dan para relawan. Mereka bukan mau berwisata, melainkan membersihkan sampah yang mengotori area pantai. Mereka berbaur menyusuri kawasan pantai dan jalan sejauh 2 km, mengambil sampah plastik dan dibuang di wadah yang mereka bawa. Sampah-sampah plastik berasal dari sejumlah sungai yang bermuara di Laut Selatan. Bersih-bersih sampah sengaja diarahkan kepada para anak sejak usia dini agar mereka paham pentingnya mencintai dan menjaga lingkungan. Kami sengaja memang mengajak anak-anak agar mereka itu teredukasi sejak dini tentang bagaimana kemudian melindungi dan menyelamatkan bumi. Kalau kita kemudian mencintai bumi, mencintai lingkungan, maka bumi itu akan kemudian akan penting bagi kami juga mengedukasi kepada anak-anak agar anak-anak itu juga sadar bahwa memproduksi plastik terlalu berlebih itu juga akan terlalu berisiko buat kondisi bumi. Nah, untuk itulah kami hari ini sekitar 200 sampai dengan 500 relawan berkumpul bersama dengan anak-anak. Di samping memang berkepentingan membersihkan pantai dan lingkungan, tapi juga sekaligus melatih mereka bagaimana kemudian mengolah sampah plastik ini menjadi sampah yang bisa digunakan kembali. Bersih-bersih pantai dan jalan akan dilakukan secara rutin. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkoba hasil tangkapan sepanjang bulan Juli dan Agustus. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 3 kasus berbeda. Akan oleh Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu 5 kg sabu-sabu dan ganja kering seberat 7 kg. Barang bukti tersebut dimusnahkan di mesin insenerator milik Badan Narkotika Nasional. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 3 kasus yang diungkap sepanjang bulan Juli dan Agustus 2023. 3 kasus tersebut yaitu penangkapan sabu-sabu 1 kg dan di Kabupaten Demak, 4 kg sabu-sabu di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan 7 kg ganja di Surakarta. Kemasan sabu-sabu yang ditemukan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang memiliki kemiripan dengan jaringan bandar besar Freddy Pratama. Namun karena sistem komunikasi antara bandar dan kurir terputus, polisi terkendala dalam pengembangan kasus tersebut. Sementara 3 tersangka yang merupakan pengedar dan kurir terancam hukuman mati. 4 kilo tadi itu kemungkinan ada kemiripan untuk kemasannya, tetapi perlu didalami lagi. Terkait dengan komunikasi yang ada ini memang komunikasinya putus. Jadi yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan beberapa kami, termasuk kami sudah cek jajaran juga, Satres Narkoba jajaran, sampai saat ini belum ada yang menggunakan dengan komunikasi BlackBerry Messenger, menggunakan ada barang buktinya BlackBerry Messenger atau menggunakan komunikasi dengan BBM. Sementara masih WA dan komunikasi yang lainnya. Nah, kemudian kita kembangkan seperti kasus yang 4 kilo ini kita dalami, koordinasi juga yang diungkap oleh Polresta Pontianak. Jadi ini terputus. Nah, sementara mereka menggunakan WA. Jadi untuk pengungkapan mereka berkomunikasi lewat menggunakan BBM. Bentrokan antara pendukung pasangan calon terjadi di depan kantor KPU Salatiga. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk memukul mundur massa yang beringas. Suasana ini merupakan simulasi penanganan berbagai potensi kerusuhan pada pemilu 2024 mendatang. Pendukung dari 2 pasangan calon di depan kantor KPU Salatiga Selasa siang. 2 kelompok massa awalnya berunjuk rasa memprotes KPU karena merasa jagoannya dicurangi.
Namun protes berubah menjadi bentrokan dua kubu. Polisi sigap sehingga bentrokan tidak meluas. Suasana ini merupakan simulasi pengamanan pemilu 2024 mendatang. Polisi dari Kepolisian Resor Salatiga coba menerapkan sistem pengamanan kota di alun-alun Pancasila. Langkah ini sebagai antisipasi berbagai potensi kerusuhan pada pemilu 2024 mendatang. Simulasi untuk meningkatkan kemampuan personel kepolisian dalam menghadapi berbagai ancaman kerusuhan. Kami melakukan latihan Sispam Kota dalam rangka persiapan operasi kontingensi terkait dengan pemilu dan tahun 2024. Harapannya dengan latihan ini semua unsur masyarakat, TNI, Polri, Forkominda sudah siap siaga sehingga kalau nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan, eskalasinya semakin meninggi, kita sudah siap. Pada pemilu 2024 mendatang, Kepolisian Resor Salatiga akan menerjunkan 400 orang personel ditambah perwakilan anggota TNI serta Linmas. Pilihanto melaporkan dari Salatiga.